Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku semuanya? Perkenalkan, nama saya Wahyu Hadi Musleh. NIM 23011919024. Saya baru kelas PAI 4G. Video ini guna memenuhi mata kuliah media pembelajaran dengan judul Adab Membaca Al-Quran dan Membaca Doa. Pengertian Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran berasal dari bahasa Arab qoro'a yaqra'u qiro'an, yang artinya membaca. Al-Quran yaitu kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril agar disampaikan kepada umat manusia dan membacanya bernilai ibadah. Kemudian Al-Quran juga diturunkan secara berangsur-angsur di kota Mekah dan kota Madinah. Al-Quran memuat segala aspek kehidupan syariah, akidah, cerita umat terdahulu, dan lain-lain. Selain itu, ada juga nama-nama lain dari Al-Quran seperti An-Nur yang berarti cahaya, Al-Busyra yang berarti kabar gembira, Ar-Rahmah yang berarti rahmat kasih sayang, Al-Huda yang berarti petunjuk, Asy-Syifa obat penyembuh, Al-Mau'izah nasihat atau pelajaran, Al-Hikmah kebijaksanaan, Al-Balagh penyampai kabar. Ini teman-teman yang terpenting isi kandungan Al-Quran. Yang pertama, akidah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibadah, menyembah Allah dan rukun Islam. Yang ketiga, muamalah, hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang keempat, syariah, membahas masalah hukum. Kemudian ada tarik, sejarah umat-umat terdahulu, janji dan ancaman orang yang bertakwa akan diganjar surga dan yang durhaka akan masuk neraka. Yang terakhir, akhlakul karimah, menunjukkan kepada umat manusia agar berakhlak karimah. Materi selanjutnya adalah berdoa. Doa secara bahasa memohon dakwah mengajak. Kemudian berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala keinginan yang diharapkan dengan tujuan mengharap ridho Allah. Yang ketiga, doa harus diiringi dengan usaha yang maksimal. Doa tanpa usaha adalah sia-sia. Doa mendekatkan hamba dengan Tuhannya. Perintah doa terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Siapa yang tahu bunyinya? Adab membaca Al-Quran. Yang pertama, menggosok gigi terlebih dahulu atau bersiwak. Kedua, berwudu agar terhindar dari hadas kecil. Yang ketiga, membacanya sesuai dengan tajwid dan makhrajil huruf wajib. Yang keempat, membacanya dengan baik dan benar. Yang kelima, membacanya dengan khusyuk, penuh penghayatan dan ikhlas. Yang kelima, 6. Lebih bagus menghadap ke kiblat. Yang ketujuh, memulai bacaan dengan ta'awudz, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedelapan, mengakhiri bacaan Al-Quran dengan Shadaqallahul azim. Telah belajar adab membaca Al-Quran, sekarang adalah adab dalam berdoa. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, menghadap kiblat.
Yang ketiga, sopan dalam bersikap dan berbusana. Empat, lebih baik dalam keadaan suci, berwudu. Yang kelima, menyebut nama dan mendoakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, mengangkat kedua tangan. Yang ketujuh, pandangan mata boleh menunduk, boleh sedikit memandang ke atas, namun disarankan mata tetap terpejam. Merem. Cukup sekian ya anak-anakku dan teman-temanku semuanya. Apabila saya dalam menyampaikan materi masih ada banyak kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin ada teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan bertanya. Saya cukupkan sekian, kita lanjut diskusi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.